Ibu ini menangis histeris saat anaknya tertangkap karena menjadi pelaku tawuran. Ya Allah, kasihan kau sama mama. Kali mama kau buat aku mati adalah aku kau hidup lah deh. Saat ketiga pelaku diinterogasi petugas, sang ibu kembali histeris hingga nyaris pingsan. Tawuran antar kelompok remaja ini terjadi karena sakit hati. Dari ketiga pelaku yang diamankan, petugas menemukan parang dan belati. Sementara seorang perempuan menjadi korban karena terkena lemparan batu di bagian mata. Pelaku ini sering tawuran di sini, Pak. Sudah berapa kali, Pak? Ini sudah yang ke-5 atau 6 kali. Kebetulan kami buat ransus di sini. Ini ketua kami, saya wakil ketua 1, ini sekjen kami. Harapannya dengan kejadian ini, Pak, imbauan kepada masyarakat? Mudah-mudahan dengan kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Jangan salahkan kami kalau ambil tindakan tegas pada mereka. Karena mereka bukan warga sini, warga pendatang, tawuran di sini. Guna memberikan efek jera, ketiga pelaku diberikan hukuman push up oleh pihak polisi dan membuat perjanjian supaya tidak mengulang perbuatannya di hadapan petugas polisi dan warga setempat. Nggak ada yang bisa mengalahkan emak-emak. Si mobil depan juga videoin tahu nolnya. Pengguna jalan tol Jakarta-Tangerang merekam pengendara motor yang merupakan seorang wanita yang ikut melintas di ruas jalan bebas hambatan ini. Tidak hanya menerobos masuk tol hingga rest area kilometer 13,5, emak-emak ini juga tidak menggunakan helm dan membawa barang berlebih. Menurut petugas tol, bukan kali ini pengendara motor masuk ke ruas tol Jakarta-Tangerang. Diduga, lantaran tidak adanya portal transaksi pada salah satu pintu tol membuat pengendara motor seringkali salah jalan. Kalau kami lihat dari videonya sendiri itu, sepertinya ada di rest area di kilometer 13. Kemungkinan besar masuk dari di kilometer 9 Karangtak. Tindakannya kita akan melakukan penilangan dan pengecekan apakah ibu tersebut memiliki surat-surat, SIM atau apa, karena memang kita lihat dia juga tidak menggunakan helm. Agar tidak mengalami peristiwa serupa yang dapat membahayakan diri sendiri, pengendara motor diimbau lebih memperhatikan rambu peringatan khusus kendaraan roda 2 di jalan raya. Cemburu buta tidak hanya terjadi dalam hubungan percintaan, pemirsa. Cemburu buta juga bisa dirasakan seorang adik yang merasa dianaktirikan oleh orang tuanya. Kesal, merasa selalu mengalah kepada sang kakak, pelaku pun emosi dan menganiaya ayah dan kakak kandungnya hingga tewas. Pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Informasi pertama dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa, seorang anak tega membunuh ayah dan abang kandungnya. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi akibat pelaku sakit hati kepada kedua korban. Pelaku merasa kerap dianaktirikan oleh ayahnya dibandingkan dengan kakak kandungnya. Kematian bapak dan anak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Medan, Sumatera Utara menghebohkan warga. Korban Sugeng, 50 tahun, ditemukan di luar rumah, sementara putranya Riki Sarbaini, 21 tahun, tewas di kamar. Keduanya tewas akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Pelaku tak lain Aryat, 20 tahun, anak kandung Sugeng. Pelaku sempat berusaha kabur namun ditangkap warga.
Nah katanya ada ayahnya ditikam. Terus lari kami ke sini kan. Pas lihat ayahnya sudah di sana, terus tersangkanya ini di depan pintu langsung diamankan sama si Indra. Ini bersaudara nih Bang? Iya bersaudara. Adik abang bapak gitu. Hasil pemeriksaan sementara pelaku membunuh ayah dan kakaknya karena sakit hati. Pelaku merasa selalu dianaktirikan oleh korban. Kasus pembunuhan ini dipicu ulah pelaku meminta uang kepada ayahnya, namun permintaan pelaku ditolak korban. Merasa dianaktirikan, pelaku dan kakaknya terlibat cekcok. Melihat kedua anaknya bertengkar, sang ayah berusaha melerai. Namun naas, terbakar emosi, pelaku lalu mengambil pisau dapur dan menganiaya ayahnya hingga tewas. Pelaku yang sudah gelap mata lalu membunuh kakaknya juga dengan pisau dapur. Kehilangan suami dan anak dengan cara tragis membuat Heriani terpukul dan sangat kehilangan. Apalagi pelaku adalah salah satu anak kandungnya sendiri. Setelah disalatkan di Masjid Al-Halim, ayah dan anak ini akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Glugur tak jauh dari rumah korban. Mereka dimakamkan dalam satu liang lahat. Sementara itu di Jakarta, pemirsa, seorang pemuda yang diduga depresi tega membunuh ayah kandungnya di rumah susun Dinas Kebersihan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan untuk mengetahui motif pelaku. Semironi Arta Martua Lumban Gaul. Pemuda ini diperiksa intensif aparat Polsek Cengkareng usai ditangkap lantaran membunuh ayah kandungnya Tumpak Lumban Gaul. Insiden berdarah ini terjadi di rumah korban, di rumah susun Dinas Kebersihan Blok B Cengkareng, Jakarta Barat. Karena keterangannya selalu berubah, polisi belum bisa memastikan motif pelaku tega membunuh korban. Pelaku yang diduga depresi ini akan diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Mungkin kami menunggu visum karena ada tusukan, ada 3 luka tusukan, 3 tusukan di perut, dada, dengan di leher ya, 3 tusukan. Untuk motif diduga dengan senjata tajam. Untuk motif sendiri sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi dimintai keterangan 2, RT setempat yang bawa, namun belum jelas banget motifnya apa. Sekali lagi mau maaf, belum jelas banget karena kejiwaan dari anak ini terganggu nih. Jika nantinya dari hasil pemeriksaan pelaku tidak mengidap gangguan kejiwaan, proses hukum akan berlanjut. Dirinya dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, Tumpak Lumban Gaul, 62 tahun tewas saat dibawa ke rumah sakit usai dianiaya anaknya. Korban terluka tusukan senjata tajam di leher dan dadanya. Sementara pelaku yang masih ada di lokasi langsung ditangkap warga. Karena pelaku terus berusaha memberontak, warga kemudian meminta bantuan aparat untuk menenangkan dan dibawa ke Polsek Cengkareng. Menurut warga rumah susun Dinas Kebersihan, korban dan pelaku terlibat cekcok mulut lantaran pelaku tidak mau membantu merawat ibunya yang sakit. Di Lampung Tengah, Lampung, pemirsa, seorang anak yang mengidap gangguan jiwa tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Pelaku merasa akan disantet korban setelah permintaannya menikah ditolak. Namun sebulan kemudian pelaku ditemukan tewas di sel tahanan. Seorang pemuda warga desa Sendang Rejo, Lampung Tengah, Lampung, tega membunuh ayah kandungnya dengan sadis. Pembunuhan terjadi karena pelaku merasakan disantet ayahnya setelah permintaan menikahnya tidak disetujui. Sebelum membunuh korban, pelaku mendatangi ayahnya yang sedang duduk di teras rumah. Pelaku bahkan sempat meminta maaf kepada ayahnya. Korban pun tidak curiga dengan gelagat baik sang anak. Tanpa menduga bahaya yang mengancam di hadapannya, korban tewas seketika akibat penganiayaan pelaku dengan senjata tajam.
Usai membunuh orang tuanya, pelaku membawa bagian tubuh korban dalam karung dan berkeliling kampung menggunakan motor. Menurut tetangga dan keluarga korban, pelaku mengidap gangguan kejiwaan. Sebulan berada dalam sel tahanan Mapolsek Kalirejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kukuh Priyo Waskito ditemukan tewas. Pemuda 25 tahun tersebut diduga mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri menggunakan pakaiannya. Bahwa tahanan si Tebuku, tahanan kita si Kukuh ini sudah tergantung di pintu luar sel. Pintu luar sel yang arah menuju tempat penjemuran. Jenazah pelaku kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di TPU setempat. Seorang pemuda yang pernah beberapa kali dirawat karena gangguan kejiwaan membunuh ayahnya karena tidak diberi uang di Malang, Jawa Timur. Setelah membunuh, pelaku kabur ke dalam hutan. Polisi berhasil menangkap Adi Pratama, warga desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang membunuh ayah kandungnya. Setelah membunuh ayahnya, pelaku sempat buron kabur ke dalam hutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku membunuh karena tidak diberi uang sesuai permintaannya oleh ayahnya. Pelaku meminta uang 3 juta rupiah namun diberi 1 juta rupiah oleh ayahnya. Pelaku kemudian marah dan menyerang ayahnya dengan senjata tajam. Pelaku juga membakar korban yang sudah tidak berdaya. Korban sempat berteriak minta tolong namun diabaikan. Warga mengira yang berteriak adalah pelaku yang memang sering berteriak-teriak. Sehingga si pelaku ini kalap dan akhirnya melakukan upaya penganiayaan terhadap si korban. Dan kemudian sekitar jam 01.30 itu tetangga juga sempat mendengar ada teriakan minta tolong dari rumah si pelaku ini. Tapi karena itu sudah biasa terjadi, ya, karena memang sudah sering kali ada pertengkaran atau cekcok mulut antara si korban dengan si pelaku, sehingga tetangga itu menganggap hal biasa saja. Pelaku diketahui memiliki gangguan jiwa dan tercatat sudah 5 kali menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Sebelumnya, seorang pria paruh baya bernama Tamin ditemukan tewas bersimbah darah di kediaman anaknya di Desa Bumirejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat kejadian, korban sedang mengecek kondisi anaknya yang menderita gangguan jiwa. Tetangga sempat mendengar pertengkaran antara korban dan pelaku. Tetangga yang mendengar mencoba menghubungi korban, namun saat ditelepon yang mengangkat istrinya. Keesokan harinya, warga yang mengecek ke rumah sang anak menemukan Tamin tewas dengan bersimbah darah dan menderita luka bakar. Di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, pemirsa, misteri pasangan suami istri yang ditemukan bersimbah darah akhirnya terungkap. Hasil penyelidikan polisi menemukan bahwa otak pembunuhan korban adalah suaminya sendiri. Setelah kondisinya membaik, Rusman dijemput polisi dari Rumah Sakit Jafar Harun Lasusua, Kolaka Utara. Penetapan status tersangka Rusman setelah polisi menggali keterangan dari sejumlah saksi. Selain itu, pada saat penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan pada panjang luka di tubuh tersangka yang hanya berukuran sedalam 2 cm. Menurut pengakuan tersangka, ia membunuh istrinya sendiri karena kesal dengan permintaan sang istri yang berulang kali meminta cerai dalam waktu 1 bulan terakhir. Usai menghabisi sang istri, pelaku berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Menurut pemeriksaan kita tadi, bahwa lukanya itu memang setelah membunuh korban, suami sempat berpikir untuk bunuh diri. Jadi luka yang dihasilkan oleh tersangka itu akibat ulahnya sendiri untuk melakukan percobaan bunuh diri. Berarti murni percobaan bunuh diri. Tidak ada untuk mengaburkan fakta di lapangan, tidak ada. Itu luka yang suaminya, komandan. Sebelumnya, pelaku dan istri ditemukan warga bersimbah darah di atas tempat tidur. Sang istri yang bernama Fitriani ditemukan tewas dengan tusukan pada bagian perut. Sementara suaminya Rusman dalam kondisi kritis dan dirawat di ruangan ICU RSUD Jafar Harun Lasusua. Sakit hati digugat cerai, seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat mengamuk di rumah keluarga istrinya. Akibatnya sang kakak ipar tewas, sementara istri dan mertuanya terluka dan kondisinya kritis di rumah sakit.
Dengan pengawalan polisi, Hendara alias Akyong, tersangka pembunuhan dan penganiayaan satu keluarga ini menjalani 46 adegan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, Gang Gembira Dalam, Jalan Profesor Dr. Hamka, Kota Pontianak. Tersangka yang datang dari Sambas ini sempat terlibat cekcok dengan istrinya dan berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dan kakak laki-lakinya sempat melawan dan menghalau tersangka. Namun tersangka yang kalap kembali masuk dan menganiaya kakak ipar, istri dan ibu mertuanya hingga bersimbah darah. Sebelum kabur, tersangka menggendong anaknya dan menitipkannya di tetangga. Si pelaku ini ada niat untuk membunuh seluruh keluarga istrinya. Jadi rencananya setelah selesai melaksanakan eksekusi di TKP ini, di rumah ini, kemudian yang bersangkutan akan menuju ke rumah dua saudara iparnya, ya, saudara laki istrinya. Kemudian apabila sudah selesai pula di sana, yang bersangkutan rencananya akan bunuh diri. Niatnya seperti itu. Peristiwa berdarah ini dipicu tersangka Akyong yang kesal lantaran digugat cerai oleh istrinya. Emosi Akyong memuncak karena keluarga mendukung langkah sang istri untuk berpisah. Akibat perbuatan sadisnya, kakak ipar bernama Gunawan tewas. Sementara istri dan ibu mertuanya yang terluka parah dan kondisinya sempat kritis di rumah sakit, kini mulai membaik. Sementara Akyong kini mendekam di sel tahanan Polres Pontianak Kota dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Menyamar jadi polisi gadungan, pria cabuli anak di bawah umur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.